Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani nomor 251, Tangan Tuhan Menyelamatkan. Bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang mengizinkan kami boleh ada sampai saat sore hari ini ya Tuhan. Sebabnya kami mau datang untuk Tuhan menghargai, menjunjung tinggi kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan lewat ibadah pelayanan kami saat sore menjelang malam ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kemudian Dikau sebagai imam besar. Hadirlah Dikau untuk mengimami ibadah kami dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat kuasa Roh El Kudus kiranya mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator komputer Tuhan. Urapi semua umat-Mu baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat internet secara langsung maupun siaran tunda Tuhan. Urapi semua Tuhan. Kuasai kami, cengkeram kami untuk kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian kami, juga kesaksian dinaikkan, pujian vokal grup semua dalam pengaruh urapan dari surga, sehingga apa yang kami persembahkan bagaikan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi Tuhan. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk bisa beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami
kepada perkara yang lain Tuhan. Sebab bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kehidupan kami semua, juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, berkemurahanlah kiranya bagi kehidupan mereka. Bersama-sama kami boleh beribadah, melayani Tuhan, menikmati lawatan Tuhan saat ini. Juga gereja-gereja lain dimanapun berada yang saat ini juga beribadah bersama dengan kami, Tuhan juga kiranya memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama kerinduan kami. Satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab untuk kami disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyongsong Engkau yang akan segera datang kembali. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita kembali lagi ke tempat ibadah untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Dan kami juga menyapa bagi pemuda atau bapak ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah kami melalui saluran internet. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan penyanyian kita dalam nyanyian rohani nomor 326 yang memberiku kemenangan. Ku tidak bimbang.
191 yang berarti lesu. Baiklah, kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal group. Saya persilakan. Dan setelah ini kalau ada saudara jemaat yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan. Cinta kasih terbesar yang kau nyatakan saat ku jauh
kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian rohani 288. Allah kita besar. Kalau tidak ada, kita lanjut pujian kita sekali lagi. Yang Psalm 171, betapa hatiku. Terima kasih Yesus.
nyanyikan di dalam rohani nomor 6. Persiapkan hatiku Tuhan. mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh sanggup menolong setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang mampu memberi jawaban, memberikan pertolongan di tengah-tengah dunia bagaikan padang gurun Tuhan, yang sukar sulit hari-hari ini, dunia yang sedang dilanda oleh berbagai hal-hal yang Tuhan mengerikan hari-hari ini. Hanya firman-Mu yang sanggup sekali lagi untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kehidupan kami, mengangkat hidup kami
untuk satu waktu kami akan pergi dari dunia ini saat kesusahan yang besar akan terjadi di dunia ini. Sebab menyatakanlah bagi kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh El Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, mempersiapkan kami itu semakin siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi kehidupan kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun umat berada saat ini Tuhan. Urapi, kuasai kami, bahkan cengkramlah kami untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman-Mu semakin bertumbuh dalam hidup kami. Kami yakini, kami praktekkan sungguh nyata pembaharuan untuk menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari ini, baik dalam dosa-dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan Tuhan, semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu nanti kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna, sama mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu, diangkat di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau, berbahagia untuk selama-lamanya Tuhan. Namun kami menyadari iblis semakin keras juga berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Firman-Lah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kaum muda sekalian, bahkan siapapun kita yang mengikuti pada saat sore menjelang malam ini, baik kaum muda juga yang sudah dewasa, yang muda, yang tua, siapapun kita, dimanapun kita berada, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan sore menjelang malam ini. Merupakan ibadah yang terakhir, ibadah kaum muda terakhir di tahun 2020 ini. Biar kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, akankah kita masih mengadakan ibadah tahun depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebab mari kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni. Tuhan percayakan kepada pribadi saya sebagai gembala di tempat ini untuk menyampaikannya di dalam ibadah kaum muda. Itulah di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel kita sudah pelajari dari pasal 1, pasal 2, 3 hingga kita berada pada pasalnya yang keempat. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 37. Perikopnya di sini, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Seorang raja yang hebat, raja yang penuh dengan kemuliaan, kejayaan. Pada masa itu Raja Nebukadnezar adalah raja yang memerintah hampir seluruh bumi. Begitu agung raja ini. Tetapi kita harus ingat bahwa di atas raja di dunia ini ada lagi raja di atas segala raja yang sanggup untuk meninggikan kehidupannya, merendahkan diri, dan sanggup merendahkan kehidupannya, meninggikan diri.
Jadi apa yang dialami oleh Nebukadnezar ini mengingatkan kita pada apa yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ya, bahwa Allah menentang, ya, orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, mari biar kita hari-hari ini kita masuk pasal 4 ini menunjuk, ya, seluruh penjuru dunia ini. Angka 4 itu angka penjuru dunia ini. Artinya dimanapun saudara-saudara berada, ya, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun posisi kita di dunia ini, ingat bahwa ada Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup untuk, ya, meninggikan diri kehidupan yang merendahkan, ya, dan juga dia sanggup merendahkan diri kehidupan yang meninggikan dirinya. Ya, haleluya. Kita harus selalu ingat, ya, kita harus selalu ingat Tuhan sanggup. Siapapun ini, kita melihat di sini seorang raja yang hebat, ya, saya katakan raja yang agung, wah, memerintah seluruh dunia ini, hampir seluruh dunia. Tapi Tuhan bisa rendahkan, ya, haleluya, dalam waktu sekejap. Nah, coba kita baca saja, jadi nanti dibaca, ya, kaum muda sekalian, ya, umat Tuhan, biar membaca selengkapnya dari ayat 1 sampai ayat 37. Kita baca saja, ya, beberapa ayat, ya, langsung saja ayatnya yang ke 29, ayat 29. Ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia, ini Raja Nebukadnezar, sedang berjalan-jalan di istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan dengan kemuliaan kebesaranku? Oh, ini dia sudah mengaku-ngaku, oh, kekuatanku, kemuliaanku, ya, dan telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wah, semua dianggap itu adalah hasil jeripayanya, ya, padahal semua itu adalah, ya, apa yang Tuhan izinkan dia alami dalam hidupnya. Jadi apapun yang kita miliki dalam dunia ini, ingat itu adalah seizin Tuhan kita miliki. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau mungkin punya pangkat, punya kedudukan, wah, kerja, ya, yang bagus. Ingat apa yang kau dapatkan saat ini, prestasi yang kau dapatkan saat ini, apapun itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan izinkan kau miliki. Jangan kita merasa, oh ini aku, ini karena saya pandai, oh ini karena saya gagah, karena saya cantik dan sebagainya. Ya, ingat Nebukadnezar, oh aku yang bangun, kemuliaanku, kekuasaanku. Tapi, ya, perhatikan ayat yang ke-31. Ayat 31. Raja belum habis bicara. Oh, belum habis bicara, dia masih mau bicara tentang kehebatannya. Ya, begitu dia angkuh, ya, dia sombong. Ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, dia Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan engkau tinggal dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, ya, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini kita perhatikan. Raja Nebukadnezar saat dia mulai merasa angkuh, ya, merasa sombong dengan capaian yang dia miliki, ya, seketika itu juga Tuhan rendahkan dia. Dari makanan enak-enak di istana, tentu kita tahu bagaimana makanan di istana, wah, enak-enak. Ya, dari makan yang enak, tiba-tiba makan rumput. Ini jangan sombong, ya, kaum muda yang sudah berhasil, sudah diberkati, siapapun kita, ya, jangan sombong. Ya, hari ini engkau bisa makan yang enak-enak, tapi kalau Tuhan rendahkan, bisa makan rumput, ya, bahkan tidak makan apa-apa, sampai tidak makan apa-apa. Hati-hati, makanya. Ini sebabnya, mari dimanapun saudara berada, mari kita biar selalu merendahkan diri, ya, biar kita selalu merendahkan diri, ya, banyak merendahkan diri, ya, banyak tersungkur di bawah Tuhan. Kita akan belajar, ya, kesempatan,
ya, sore menjelang malam ini. Ya, apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, mari kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita belajar untuk menjadi kehidupan yang banyak merendahkan diri, ya, kehidupan yang ya, selalu tersungkur di hadapan Tuhan. Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Kita belajar dari ke-24 tua-tua yang ada di takhta Allah. Ini Wahyu pasal 4, ini judulnya, perikopnya ke-24 tua-tua. Ya. Mulai ayat 4 kita baca, ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ke-24 tua-tua ini ya, Tuhan angkat, mereka Tuhan angkat, bisa duduk di atas takhta. Oh, ini luar biasa, posisi yang paling tinggi, duduk di takhta yang Tuhan sediakan di kerajaan surga. Nah, kita harus perhatikan, sebelum mereka bisa duduk di atas takhta, dipermuliakan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, kita harus perhatikan pada ayatnya yang ke-10, ayat 10. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mereka menyadari apa yang mereka miliki, kedudukan yang mereka miliki, ya, kemuliaan yang mereka miliki itu adalah diberikan dari Tuhan. Ya, haleluya. Sebabnya mereka selalu tersungkur di hadapan, merasa ya, tidak punya apa-apa. Mahkota dilemparkan ini, ya, ini adalah kehidupan yang ya, merasa ya, tidak punya apa-apa. Sekalipun sudah punya mahkota, sudah ada kedudukan, sudah berhasil, ya, perhatikan ya saudara, kehidupan kita yang sudah berhasil, yang sudah ya, punya karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, apapun capaianmu di dunia ini, ingat itu semua diberikan Tuhan. Biar kita selalu tersungkur, lemparkan itu, anggap kita tidak punya apa-apa, anggap tidak punya apa-apa, ya, sebab itu semua dari Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Jangan sampai kita meninggikan diri, oh ini karena aku, ini oh karena saya pandai, ini oh ini usahaku. Jangan. Pasti akan direndahkan. Satu waktu orang yang meninggikan diri, hari-hari kehidupan yang meninggikan diri pasti akan direndahkan Tuhan. Ya, jangan sombong, ya, tetap merendahkan diri. Ayo selalu tersungkur. Kita belajar dari 24 tua-tua yang ada di takhta Tuhan. Siapa ini? Siapa 24 tua-tua ini? 24 tua-tua ini adalah 12 rasul hujan awal ditambah 12 rasul hujan akhir. Jadi 12 tambah 12 jadi 24. Ya, jadi siapa 24 tua-tua ini? Dia adalah 12 rasul hujan awal, murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12 murid, yang satu gugur tapi digantikan. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih 12. Ketika ada yang gugur, digantikan posisi. Itulah Yudas digantikan oleh Matias. Nah, 12 rasul hujan awal itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Ya, dari ya, loteng Yerusalem mereka dipenuhkan Roh Kudus. Ya, Tuhan berfirman, pergilah beritakan Injil. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Kisah Rasul pasal 1. Tuhan perintahkan 12 rasul hujan awal untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, Injil itu sudah sampai ke ujung bumi. Ya, menurut peta penginjilan dari seorang ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam penginjilan, ya, ujung bumi itu adalah Papua. Ya, pendeta evangelis Bill Graham, penginjil besar, dipakai Tuhan menginjil sampai ke ujung bumi, dan dia sebutkan ya, ujung bumi itu adalah tanah Papua yang ada di timur Indonesia. Ya, sebab di sana masih ada suku yang hidup ya,
masih seperti di zaman batu. Ya, tapi Injil sudah sampai ke sana. Ya, bahkan beberapa tahun lalu sudah sampai diperingati, sudah berapa tahun itu, 100 atau berapa saya lupa. Ya, Injil masuk dari Papua. Injil sudah sampai ke ujung bumi. Indonesia sudah sampai ke Indonesia, sampai ke Papua. Nah sekarang ini adalah kelanjutan dari pelayanan 12 rasul hujan akhir. Nah, kita sekarang ada di penghujung akhir zaman ini, dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya. Mari biar kita juga dalam kehidupan dipakai Tuhan. Ya, seperti 12 rasul hujan awal. Nah, biar kita juga masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Mulai dari intinya adalah 12 rasul hujan akhir. Ya, kita tidak tahu siapa itu, jelas ada yang Tuhan tetapkan. Ya, jadi tidak usah kita ini dia. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan kita mengaku saya itu, jangan. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya, intinya mari biar kita terlibat. Ya, tidak usah kita mengaku-ngaku, saya dipakai Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pakai kita. Asal kita sungguh-sungguh, ya, mau tersungkur, ya, merendahkan diri, pasti kita akan dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah, itu saya sudah sampaikan dalam firman pengembalaan, dalam ibarat doa puasa, doa semua untuk kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih. Kegerakan dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kegerakan di dalam kabar mempelai, firman pengajaran yang akan menjadikan gereja Tuhan, gereja yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Nah yang harus kita perhatikan, ya, kegerakan dalam firman pengajaran. Tadi penginjilan sudah, ya, jadi jangan kita berpikir penginjilan tidak penting, sangat penting penginjilan. Ya, tetapi sesudah penginjilan harus dilanjutkan kepada pengajaran. Ya, penginjilan itu kabar baik, Amsal 25 ayat 25. Nah, harus dilanjutkan dengan Matius 25 ayat 6. Kabar mempelai. Ya, jadi penginjilan dilanjutkan kepada pengajaran, kabar baik dilanjutkan kepada kabar mempelai. Ya, penginjilan itu susu, ya, dilanjutkan kepada makanan keras. Di pengajaran ini untuk mendewasakan kita. Ya, supaya kita jadi mempelai Tuhan. Hanya orang dewasa yang bisa jadi mempelai Tuhan. Kanak-kanak tidak bisa. Harus dewasa. Nah, makanya harus kita terlibat. Ya, kalau kita mau ada di takhta, seperti 24 tua-tua mereka ada di takhta. Ya, di takhta anak domba kerajaan surga. Kalau saudara sekalian mau ada di takhta Tuhan, suatu waktu kita dipermuliakan, maka kita harus masuk dalam kegerakannya Tuhan. Baik kegerakan dalam penginjilan, terutama kegerakan dalam pengajaran, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Nah, dua kegerakan ini dikisahkan di dalam Injil Matius. Ya, kegerakan ini ada ditulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14. Ya, dari Matius pasal 14 sampai Matius pasal 15. Kegerakan Roh Kudus baik hujan awal, 12 rasul hujan awal, kemudian 12 rasul hujan akhir, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, dari kegerakan dalam penginjilan sampai kegerakan dalam pengajaran. Nah, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Ya, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 21, nanti selengkapnya dibaca. Ya, saya kira ini kisah yang sudah sangat terkenal, kita sudah tahu semua. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini adalah kegerakan Roh Kudus hujan awal. 12 rasul hujan awal. Ya, terjadi pemecahan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, lewat 5 roti dan 2 ikan. Ya, memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja, ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini kegerakan dalam penginjilan. Ya, kegerakan dalam penginjilan. Nah, kemudian pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-32 sampai ayat 39. Ya, pada pasal 15 ayat 32 sampai 39,
Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini judulnya di sini. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini adalah kegerakan di dalam firman pengajaran. Ya, menambah kualitas. Kalau tadi penginjilan itu kuantitas, banyak 5.000 lebih. Nah, tetapi pada kali yang kedua, pemecahan roti yang kedua, tinggal berkurang. Dari 5.000 kurang 4.000. Ya. Juga rotinya bertambah. Kalau tadi penginjilan, ya, pemecahan roti pertama itu 5 roti dengan 2 ikan. Tapi pada pemecahan roti yang kedua, ya, dia ya, melibatkan 7. Ya, itu pada ayat 34 kata Yesus, berapa roti ada padamu? Ada 7. Dan mereka ada juga beberapa ikan kecil. Ya, jadi rotinya bertambah, yang makan berkurang. Nah, ini menunjuk kualitas pengajaran dalam pengajaran. Kalau tadi penginjilan hanya 5 saja, tapi banyak orang makan. Ya. Haleluya. Firmannya penginjilan itu. Tadi saya katakan Amsal 25 itu 5. Coba tampilkan Amsal 25:25. Itu seperti seteguk air bagi jiwa yang dahaga. Selamat. Itu penginjilan. Seperti seteguk air. 1 gelas air, oh sudah selesai. Firmannya ya 10 menit, 15 menit, setengah jam selesai. Oh, banyak orang yang suka. Ya, banyak orang suka firman yang pendek-pendek saja. Banyak orang yang dengar. Ya, tapi kalau pengajaran banyak rotinya, 7 sempurna. Angka 7 itu sempurna. 7 roti, firman yang sempurna. Ini makanan keras, itu bagaikan Ulangan 32 ayat 2. Coba ditampilkan Ulangan 32 ayat 2. Itu bagaikan dirus hujan atau hujan yang deras. Artinya ada air yang banyak. Kalau penginjilan tadi seteguk air. Ya, makanya durasinya ya 10, 15, 30 menit selesai. Oh, banyak orang suka. Apalagi ditambah dengan ya ilustrasi, ya lucu-lucu dan orang suka. Banyak orang makan. Ya, orang yang datang. Tapi kalau dalam pengajaran, ya, ini yang dicari adalah kualitas, bukan jumlah, bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Makanya firmannya harus 7, firmannya harus sempurna. Ya, bagaikan dirus hujan itu air yang banyak. Makanya jangan heran kalau pengajaran ditampilkan itu durasinya ya minimal 1 jam. Itu kalau pengajaran minimal 1 jam. Itu bagaikan air yang banyak yang memandikan kita, menyucikan kita supaya kita jadi sempurna. Orang yang sudah selamat harus disucikan. Minum air tadi lewat penginjilannya. Jadi saya katakan sekali lagi, ya, penginjilan itu penting, saudara, sangat penting. Jadi jangan kita bilang, oh penginjilan tidak penting. Penting sekali penginjilan. Penting, menambah kuantitas jumlah orang yang percaya Yesus itu penting sekali. Ya. Tapi kita harus ingat, ya, kuantitas tidak cukup, ya, harus ditambah dengan kualitas. Harus ditambah kualitas. Ya, makanya penginjilan harus meningkat kepada pengajaran. Dari seteguk air sudah selamat, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, selamat. So itu harus mandi. Sebab kita mau jadi mempelai Tuhan, harus mandi. Makanya firmannya harus 7, harus sempurna, menyucikan sampai ya, menyempurnakan kita dengan air yang banyak. Ya, durasinya lama, banyak ayat yang dibaca. Nah, itu pengajaran mendewasakan kita. Ya, mari biar kita kaum muda remaja, ya, siapapun kita yuk, ya, biar kita meningkat dalam rohani kita. Ya. Jangan hanya ini yang paling disuka kaum muda. Kaum muda lebih suka yang ya rame-rame, yang meriah-meriah, itu disuka kaum muda. Ya. Jangan sebatas itu kaum muda, kita semua, ayo meningkatlah dalam rohani kita. Jangan suka lihat yang jumlah yang banyak, kita kok cuma sedikit. Nggak usah lihat soal jumlah. Yang penting ada roti di situ, ada roti 7, ada firman pengajaran. Nah, ini akan menambah kualitas rohani kita. Untuk kita semakin didewasakan hari ini, disucikan sampai sempurna. Sekali lagi, jangan suka lihat yang banyak-banyak, jangan suka lihat yang rame-rame, yang lucu-lucu. Ya. Ayo kita perhatikan. Ya, ada tidak firman pengajaran di sana yang mendewasakan kita. Ya, jangan kita orang Kristen hanya didinamokan terus. Ya,
ya, tidak lanjut, sudah terima penginjilan, ayo lanjut, jangan hanya seperti bayi terus ya suka yang dongeng-dongeng itu bayi. Kalau dia mau tidur, dikasih susu, kemudian didongeng lagi, ada kancil, itu yang dia suka. Itu orang Kristen hari-hari banyak yang hanya dinina-bobokan. Rohani kanak-kanak terus tidak bertambah karena tidak lanjut di dalam pengajaran. Makanya ada 24 tua-tua, 12 rasul dari awal harus ditambah 12 rasulnya akhir. Penginjilan harus ditambah dengan pengajaran. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-14 sampai ayat 15, dari kegerakan Roh Kudus sejak awal, kegerakan dalam penginjilan menuju kegerakan dalam pengajaran, kita melihat ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa di sini. Saya ulangi, dari kegerakan Roh Kudus sejak awal, pemecahan roti pertama, kegerakan dalam penginjilan ayat 13 tadi, Matius 14 ayat 13. Kemudian sampai pasal 15 ayat 32 masuk kegerakan dalam pengajaran, pemecahan roti kedua, terjadi 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa. 3 peristiwa ini menunjuk 3 nubuatan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saya ulangi, 3 peristiwa ini. Ini menunjuk 3 hal nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dari kegerakan dalam penginjilan menuju kegerakan pengajaran, terjadi 3 hal ini. Sekarang hari-hari ini sedang digenapi peristiwa ini. 3 hal ini dulu sudah terjadi, dan ini dinubuatkan terjadi di akhir zaman. 3 peristiwa. 1, mulai dari peristiwa pertama ayat 22 sampai ayat 36. Ketika Yesus berjalan di atas air, itu ayat 22 sampai ayat 36 36. Yesus berjalan di atas air, kemudian mereka sampai di Genesaret. Banyak terjadi mujizat di sana. Ini dari ayat 22 sampai ayat 36. Yesus berjalan di atas air. Sekarang ini sama dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan dengan pengalamannya, sudah banyak pengalaman, tetapi hati-hati. Sudah berpengalaman, gereja Tuhan yang sudah dari penginjilan, mau menuju pengajaran, sudah banyak pengalaman, tapi hati-hati, bisa tenggelam. Seperti Petrus. Nanti kita akan lebih jauh membahas ini. Saya uraikan dulu 3 halnya. 3 hal ini, 3 nubuatan terjadi di akhir zaman ini. Dalam kegerakan Roh Kudus sejak awal, kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, pasal 15. Pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. 1 sampai 20 ini perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sekarang ini artinya bagi kita, ini bangsa Israel dengan kesesatannya. Ini kita belajar. Dulu bangsa Israel sudah tersesat dengan adat istiadat mereka. Ini jangan sampai ini terjadi lagi di akhir zaman, terutama untuk kita bangsa kafir. Haleluya. Jadi ini sungguh mengerikan, keadaan yang mengerikan dalam perjalanan gereja Tuhan menuju dari selamat menuju kesempurnaan ini. Bisa tenggelam karena mengandalkan pengalaman, hati-hati bisa tenggelam. Karena ada istiadat, hati-hati bisa tersesat. Sampai yang ketiga, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ayat 21 sampai 28 ini perempuan Kanaan yang percaya. Anaknya di sini kerasukan setan. Kita perhatikan. Sampai yang ketiga, peristiwa ketiga, terjadi penyakit ayan di akhir zaman. Setan yang merasuk anak dari perempuan itu, sehingga dia sangat menderita oleh penyakit ayan. Ini keadaan dunia yang menunjuk pada kerusakan moral terjadi di dunia ini. Lewat apa? Lewat dosa-dosa yang semakin meningkat.
dosa yang memuncak, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, ini bisa ya, menghancurkan, bukan hanya menenggelamkan, bukan hanya menyesatkan, tapi sampai menghancurkan gereja Tuhan, sampai mau menghancurkan. Makanya kita harus perhatikan, waspada betul-betul. Makanya kita harus sungguh-sungguh masuk dalam kegerakannya Tuhan, baik penginjilan, terutama pengajaran, supaya kita terhindar daripada ketenggelaman, terhindar daripada kesesatan, terhindar daripada kehancuran. Harus sungguh-sungguh, ya, betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Keadaan dunia semakin ngeri, ya, semakin ngeri keadaan dunia. Ya. Ketenggelaman bisa terjadi, kesesatan bisa terjadi, sampai kehancuran, kerusakan moral, hancur, masa depan hancur sampai binasa. Ini sungguh-sungguh ngeri sekali. Ya, terutama kaum muda, generasi muda ini menjadi sasaran utama, supaya tenggelam, supaya tersesat, supaya hancur. Ya, pada kasus yang ketiga, anak perempuan Kanaan ini adalah seorang yang masih muda. Hati-hati, kaum muda, hati-hati, kita semua hati-hati. Ya, ini ngeri betul. Ya, keadaan manusia akhir zaman. Apalagi generasi muda, banyak yang hancur. Begitu banyak yang hancur generasi muda. Makanya sungguh-sungguh kaum muda, Tuhan sangat mengasihi engkau. Ya, haleluya. Ya, dengan diadakannya ibadah kaum muda di tempat ini, saya sudah katakan itu adalah dorongan benar-benar dari Tuhan. Ya, ditetapkan dalam hati saya sebagai gembala. Selama ini belum ada ibadah kaum muda, baru ya beberapa bulan ya, dijalankan tahun ini. Ya. Jadi Tuhan betul-betul mendorong pribadi saya. Ingat kaum muda, ya, ingat kaum muda. Itu Tuhan tetapkan selalu terngiang-ngiang ya. Ya, dalam hati pikiran saya selalu kaum muda. Ya, makanya kalau saya hanya mau pilih enaknya bagi daging, saya lebih baik istirahat malam ini. Sudah capek tadi pagi, ya, puasa capek. Ya, maunya istirahat malam kita, tapi ingat kaum muda. Ayo layani kaum muda. Apalagi ini ibadah terakhir di tahun 2020. Ya, mari kaum muda, sungguh-sungguh kaum muda. Tuhan sayang betul kehidupan. Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat mengasihi engkau. Supaya jangan kita tenggelam, jangan kita tersesat, jangan kita hancur oleh keadaan dunia. Perhatikan, ayo masuklah dalam kegerakannya Tuhan. Masuk ke gerakan penginjilan, terutama masuk ke gerakan pengajaran. Kita mulai dari yang pertama, peristiwa satu. Peristiwa yang pertama, ya, terjadi ketenggelaman, ya, di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Kita harus waspada. Ya, Matius pasal 14 mulai ayatnya yang ke-22. Matius 14 ayat 22. Sesudah Yesus segera memberitakan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera sudah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Perhatikan, ya, peristiwa ini merupakan nubuatan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Dalam kegerakan yang sedang terjadi, baik dalam penginjilan, terutama dalam pengajaran, kita harus perhatikan. Ada gereja yang tenggelam, hati-hati. Ada gereja yang tenggelam, ada kehidupan yang akan tenggelam. Ya, oleh karena ya, lautan dunia yang bergelombang. Perjalanan kita gereja Tuhan, selalu saya sampaikan di tempat ini. Ya, perjalanan kita gereja Tuhan ini bagaikan mengarungi lautan dunia ini. Dunia ini bagaikan lautan yang selalu saja ditandai dengan angin, ditandai dengan gelombang.
Ini dunia selalu banyak angin, banyak gelombang. Ya, tujuan angin gelombang supaya apa? Supaya tenggelam, supaya kita tenggelam, supaya tenggelam. Ya, makanya kita harus memperhatikan. Ya, kita harus memperhatikan. Ya, haleluya. Supaya kita jangan jadi gereja yang tenggelam. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Saya katakan tadi ini keadaan yang begitu mengerikan hari ini. Ya, ingat ini menunjuk, ya tadi saya katakan gereja yang sudah pengalaman. Ya, sebab diisi oleh murid-murid Yesus, terutama di situ ada Petrus, rasul yang paling senior. Oh, ini pengalaman, Petrus sudah pengalaman. Apalagi Petrus ini nelayan. Ya, sebelum dia jadi murid Tuhan dia seorang nelayan, sudah pengalaman di danau, di laut. Ya, menangkap ikan sering malam-malam. Jadi kalau soal menyeberangi lautan ini biasa bagi Petrus dan kawan-kawannya, biasa itu. Tapi mereka hampir tenggelam karena angin sakal, karena gelombang. Mereka hampir tenggelam. Hati-hati gereja Tuhan, hati-hati kita. Ya, jangan kita andalkan pengalaman kita melawan dunia ini, menghadapi dunia yang semakin bergelombang hari-hari. Ya, lewat angin. Apa itu angin? Sudah sering jelaskan, angin itu pengajaran palsu. Angin itu pengajaran palsu. Hati-hati. Banyak pengajaran palsu hari-hari mau menenggelamkan kita. Tadi ibadah raya saya sudah jelaskan. Ayo sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran palsu. Kemudian gelombang itu menunjuk keadaan dunia dengan dosa-dosa. Dunia dengan dosanya yang semakin memuncak. Dosa makan minum kawin mengawinkan, ya hati-hati. Ya, makan minum mulai merokok, minum, mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragam macam, hati-hati. Mau menenggelamkan terutama kaum muda. Ayo sungguh-sungguh kaum muda. Ya, jangan sampai ditenggelamkan oleh angin pengajaran palsu, oleh dosa-dosa. Kemudian juga gelombang itu menuju masalah-masalah. Masalah-masalah terjadi di dunia ini. Ya, pencobaan-pencobaan di segala bidang, ini yang melanda dunia. Hari ini pandemi di seluruh dunia ini. Ini juga menuju gelombang yang sedang melanda dunia ini. Ya. Semua ini untuk menenggelamkan kita. Apa yang terjadi? Angin gelombang semua itu menenggelamkan. Itu sebabnya kita harus perhatikan. Ingat baik-baik. Dengan pengalaman kita, dengan apa yang kita miliki, kita tidak mampu menghadapi gelombang. Tidak akan mampu. Saudara, tidak mampu. Jadi jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan saya pandai kok, saya punya kedudukan, saya kaya, saya ini. Jangan. Ya, kita tidak mampu menghadapi. Makanya kita harus masuk dalam keterangan Tuhan. Sebabnya pada ayat ini, di ayat ini Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya. Pada ayatnya yang ke-22, Yesus memerintahkan, ini perhatikan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Ya. Jadi kita harus perhatikan, kita harus mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya bertolak ke seberang. Itu artinya sekarang kita gereja Tuhan, kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu masuk dalam kegerakan, terutama kegerakan Roh Kudus sudah akhir. Tadi saya sudah sebutkan, kegerakan dalam firman pengajaran. Kita harus masuk di dalam kegerakannya. Tuhan harus meningkat. Jadi dari seberang bertolak, seberang sini menuju seberang sana. Itu artinya merupakan peningkatan rohani. Jangan hanya di seberang ini terus. Artinya jangan hanya kita pada penginjilan terus. Jangan. Ayo bertolak ke seberang. Penginjilan harus meningkat menuju seberang, menuju Yerusalem baru. Makanya harus masuk dalam pengajaran. Jadi ini kita harus perhatikan. Kita gereja Tuhan harus mengikuti arahan firman Tuhan, arahan dari kegerakannya Tuhan. Harus meningkat rohani kita. Jangan hanya di seberang sini terus. Ayo bertolak ke seberang. Kita harus meningkatkan rohani kita lewat kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus sudah akhir. Kegerakan di dalam firman pengajaran. Tolong
cas itu. Nanti robek. Ya. Jadi kita perhatikan. Kita harus ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Ya. Jangan hanya di seberang sini terus, ayo bertolak. Artinya kita harus meningkatkan rohani kita. Kamu muda, ayo meningkat rohanimu hari-hari. Ya, kalau kita ditanya Tuhan tahun 2020, kamu udah perhatikan kita semua. Kalau Tuhan tanya hari ini kepada kita, sudahkah rohanimu meningkat tahun 2020 ini? Nah, memasuki tahun 2021 yang masih tanda tanya bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah kita meningkat dalam rohani kita menghadapi tahun depan yang tidak tahu lagi apalagi gelombang yang akan terjadi? Ya, pada tahun lalu 2019 tidak ada satupun orang yang prediksi akan terjadi pandemi sampai hari ini belum berakhir. Ya. Haleluya. Bahkan 2 tahun lalu terjadi gempa dahsyat di wilayah kita, saudara. Tidak ada yang bisa prediksi akan terjadi gempa itu, tsunami. Ya. Kita tidak tahu apa lagi yang terjadi di depan tahun depan. Ya. Yang jelas dunia ini akan selalu ada angin sakala, akan selalu ada gelombang di dunia ini. Berusaha menenggelamkan kita ke jatuhan. Jangan perhatikan baik-baik. Jangan andalkan pengalamanmu. Jangan andalkan kepandaianmu, kedudukan, kekayaan yang kau miliki, kegantengan apa, kecantikan. Jangan. Ayo kita merendahkan diri untuk mengikuti arahan firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, yaitu masuk ke gerakan Roh Kudus sudah meningkat dalam rohani kita. Jangan hanya penginjilan terus, saudara. Kau muda, jangan hanya suka yang tadi saya katakan, yang suka yang rame-rame, yang lucu-lucu. Ya, meningkatlah rohani kita. Ya. Kalau Tuhan tanya, sudahkah meningkat rohanimu? Jawab masing-masing, pribadi lepas pribadi. Menghadapi tahun 2021, yuk meningkatlah dalam rohani. Ayo bertolak ke seberang. Kita harus bertolak ke seberang. Jangan di seberang sini terus. Ayo ke seberang. Lewat pengajaran. Ayo kita sungguh-sungguh dalam pengajaran ini, kaum muda. Sungguh-sungguh dalam pengajaran. Ya. Kita harus semakin sungguh-sungguh sampai kita menuju seberang sana. Seberang sana itu adalah pelabuhan damai sejahtera, kota Yerusalem baru. Di mana? Di sana, di seberang sana kita tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan. Selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Ya, makanya harus meningkat pengikutan kita. Ya, haleluya. Sebab ya, kalau pengikutan kita masih belum meningkat, hati-hati. Ya, dalam pengikutan kita kepada Tuhan itu mulai dari ya pengikutan anak kepada bapa. Ya, mengikut anak, mengikut bapaknya, hati-hati. Banyak anak yang terhilang. Ya, ada kasus si bungsu terhilang. Ya. Pengikutan kita mulai dari pengikutan anak dengan bapa. Bisa terhilang anak, bisa terhilang, bapak-bapak juga terhilang. Ya. Haleluya. Dan kemudian selanjutnya pengikutan domba terhadap gembala. Ada juga domba yang terhilang, domba yang tersesat. Ya. Haleluya. Kemudian selanjutnya ada pengikutan murid dengan guru. Murid dengan guru. Ya. Tapi di sini juga masih terpisah. Ya. Yesus di bukit, murid-murid sudah berjalan duluan. Ya, terpisah. Makanya kita harus meningkat pengikutan kita kepada Tuhan sampai pengikutan yang terakhir, itulah pengikutan tubuh terhadap kepala. Ya, sebab di mana ada kepala pasti ada tubuh di sana. Tidak akan terpisah. Kalau dia terpisah artinya sudah mati. Ya. Haleluya. Tapi kalau dia masih hidup kan selalu. Ya, di mana kepala ada di situ tubuh berada. Makanya sekali lagi ayo kita meningkat pengikutan kita sampai bertolak ke seberang. Jangan kita terpisah. Jangan kita tenggelam oleh dunia ini. Harus sampai pengikutan tubuh dengan kepala. Ya, Matius 8:18-20. Mari kita baca ini. Ini pengikutan kita yang terakhir. Ya. Pengikutan yang tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Tadi anak kepada bapa masih anak bisa terhilang. Pengikutan domba dengan gembala masih ada domba yang terhilang. Pengikutan guru dengan murid ada murid yang terhilang. Ya, harus masuk pengikutan yang terakhir, pengikutan tubuh terhadap kepala. Tidak boleh terpisah. Ketika Yesus Matius 8:18
Matius 8:18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengiringinya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Sama dengan tadi. Dia menyuruh bertolak ke seberang. Artinya, ayo meningkatlah. Pengikutan kita kepada Tuhan harus meningkat hari-hari ini. Harus meningkat. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepada Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus menjawab kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Sampai saat ini anak manusia, Yesus, belum bisa menempatkan kepala ya, di tengah-tengah tubuh. Kenapa? Tubuhnya belum siap. Jadi kalau kita tanya kenapa Tuhan belum datang sampai saat ini, gereja belum siap, gereja Tuhan belum siap, belum sampai pengikutan yang terakhir. Ya, makanya Yesus belum datang sampai saat ini. Masih ya, harus berjuang. Gereja harus berjuang supaya meningkat rohani. Pengikutan kita sampai kepada tubuh terhadap kepala. Kita harus mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Baru kepala itu bisa datang menempatkan dirinya pada tubuh kita. Ya. Haleluya. Harus kita berjuang. Ayo bertolak ke seberang. Ayo tingkatkan rohani kita. Ya. Jangan hanya di seberang sini terus. Ayo tahun 2020 ini kaum muda, ayo kita meningkat menuju 2021. Ayo semakin meningkat dalam rohani kita, semakin dewasa. Jangan sampai malah yang serigala yang mempunyai tempat dalam tubuh ini. Burung-burung apa itu serigala? Serigala itu kejahatan, dosa kejahatan. Burung itu dosa kenajisan. Nah, ini yang banyak menempati tubuh, menempati gereja Tuhan, terutama kaum muda. Ya, banyak dikuasai dosa-dosa kejahatan. Ciptakan uang itu akar kejahatan, cintakan uang. Banyak kaum muda yang lebih suka cari uang. Oh, ya. Haleluya. Mencari hanya soal masa depan secara jasmani saja. Sehingga cari kemana? Sana ada tempat bekerja yang bagus, pergi ke sana tanpa memikirkan ada ibadah, ada pengajaran di sana atau tidak. Ya, merantau ke sana suka itu pemuda, kaum muda, bahkan siapapun kita ya. Kalau dengar di sana ada ini penghasilan banyak berbondong-bondong ke sana. Tidak apa-apa, asal di sana ada pengajaran. Jangan hanya kita mengejar soal jasmani di dunia ini. Ya, ingat, ada tidak pengajaran. Sebab kalau tidak ada, ya, itu hanya akan menenggelamkan kita. Hanya akan menenggelamkan kita. Kita harus meningkatkan rohani kita. Ya. Jangan hanya dikuasai oleh kejahatan, akar kejahatan. Hanya suka mencari uang, ya, mencari kebutuhan jasmani, mengejar masa depan. Tidak salah, saya dukung kaum muda. Ada yang mau kuliah, ada yang mau karirnya menikah. Ayo silakan, ayo berjuang untuk ya, secara jasmani supaya berhasil. Ayo berjuang. Tapi ingat yang rohaninya. Ya, yang lebih penting adalah kegerakan dalam pengajaran ini. Ayo yang kita harus sungguh-sungguh supaya kita meningkat. Jangan hanya dikuasai oleh ya, uang, mamon, dan juga kenajisan. Burung itu kenajisan, dosa seks dengan beragam macam. Ini hati-hati. Ini yang banyak menguasai tubuh gereja Tuhan, terutama kaum muda. Sehingga Tuhan belum datang sampai saat ini. Ya, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, meningkatkan rohani kita sampai mencapai tubuh yang sempurna. Ya, kita harus perhatikan. Ya, harus masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, tapi ya yang harus ya, kita perhatikan bahwa ya, Tuhan juga tidak pernah memaksa. Ya, sebab pada cerita ini ya, ada yang pergi menyeberang, tapi ada yang pulang. Nah, coba kita ya, periksa kembali Matius pasal 14 tadi. Matius pasal 14 mulai 22. Sesudah Yesus segera memerintahkan kepada murid naik ke perahu, mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ada yang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri. Jadi ada yang pergi, ada yang pulang. Ada yang menyeberang, ada yang tidak. Nah, iya. Jadi kalau mau meningkat rohani kita harus menyeberang. Harus kita ikuti, masuk ke gerakan ya, dalam firman pengajaran.
Tapi sekali lagi itu pilihan kita. Ya, kita mau menyeberang atau mau tinggal atau bahkan pulang. Itu pilihan masing-masing. Ya, haleluya. Tidak dipaksa. Tapi kalau kita mau ya, menjadi kehidupan yang sempurna, tubuh Kristus sampai pada pengikutan yang terakhir yang tidak akan terpisah untuk selamanya, tidak akan tenggelam dengan lautan dunia ini, maka tidak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat sampai seberang, masuk pengikutan yang terakhir, jadi mempelai Tuhan, tubuh Kristus yang sempurna, maka ya, kita harus masuk dalam kegerakan Roh Kudus, masuk dalam kegerakan firman pengajaran. Ya, tidak ada jalan lain untuk sampai pada pengikutan yang terakhir. Ya, supaya tidak terpisah dengan Tuhan, supaya tidak tenggelam dalam lautan dunia. Tidak ada jalan lain selain kita meningkatkan rohani kita, masuk dalam kegerakan firman pengajaran yang benar ini. Ya, mulai dari kegerakan dalam firman pengajaran, mulai dari persekutuan yang paling kecil, dari nikah. Perhatikan. Ya, jadi kegerakan ini mulai dari yang paling kecil dulu. Ya, dalam nikah, perhatikan. Ya, kaum muda dalam nikah posisinya sebagai anak. Nah, sebagai anak dalam nikah harus hormat, taat kepada orang tua. Ya, jangan suka melawan kepada orang tua. Ya. Kaum muda, kita semua ya mungkin suami, ayo kasih istrimu, istri tunduk kepada suami. Ini kehidupan yang masuk dalam kegerakan Roh Kudus dan mulai dalam nikah, memperhatikan nikah. Ya. Ingat posisi dalam nikah dan ingat kewajiban. Apa kewajiban kita dalam nikah kita? Sebagai suami kasih istri, istri tunduk kepada suami. Sebagai anak, ayo hormat kepada orang tua. Ya, haleluya. Terus meningkat pada persekutuan yang kedua, penggembalaan. Nah, setelah nikah, penggembalaan. Ya, dalam penggembalaan, ayo semakin sungguh-sungguh masuk dalam persekutuan tubuh Kristus ini. Dalam penggembalaan, ayo kita semakin meningkat dalam rohani kita. Ya, dalam pengembalaan kita semakin ya, menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh terlibat, aktif dalam pelayanan. Ya, apalagi yang sudah dipercayakan jabatan pelayanan, ayo kerjakan jabatan pelayanan yang sungguh-sungguh. Ya, kaum muda semua di sini sudah ada pelayanan, ayo kerjakan pelayanan kita ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, lebih lagi sungguh-sungguh. Tadi ibadah raya sudah jelas. Ayo kita semakin sungguh-sungguh. Tadi malam juga setia, tanggung jawab dalam pelayanan. Ayo ya, kita semakin setia, semakin tanggung jawab. Tahun depan kalau Tuhan izinkan masih kita beribadah, ayo semakin setia, semakin tanggung jawab dalam pelayanan. Ya, semakin berkobar-kobar dalam pelayanan. Ya, kemudian antar pengembalaan. Nah, kita akan mengadakan Natal. Perayaan Natal mengundang pengembalaan yang lain datang beribadah bersama kita di tanggal 28 Desember. Ayo kaum muda, ya, harus ada di garda terdepan ya. Yang harus lebih semangat kaum muda ini untuk mempersiapkan Natal kita. Ayo semangat. Ya. Jadi lihat apa yang masih kurang. Ya, kalau mau suka apa lebih bagus lagi dekorasi mungkin, ayo dipercantik. Apalagi yang masih yang harus dipersiapkan, ayo kita persiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Sehingga kita akan semakin meningkat. Ya, kalau sudah dalam antar pengembalaan, tinggal sedikit lagi internasional sampai persekutuan tubuh dengan kepala. Gereja Tuhan menjadi satu dalam tubuh Kristus yang sempurna. Israel kafir jadi satu untuk menyongsong Dia yang akan datang di awan-awan yang permai. Kita sampai ke seberang. Ayo kita perhatikan nikah. Kamu muda, perhatikan dalam nikah. Ayo hormat orang tua, taat. Ya, dalam pengembalaan, ayo apa yang sudah ditugaskan dalam pelayanan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, tanggung jawab. Antar pengembalaan, ayo kita tampil menjadi saksi kepada orang lain yang datang nanti. Ya, haleluya. Kita jadi saksi. Ya, lebih semangat lagi untuk mempersiapkan ini semua. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sampai terakhir. Kita bisa jadi ya, tubuh yang sempurna, mempelai Tuhan yang sempurna. Yuk, ya semakin kita berusaha ya, terus berjuang, ya, terus berjuang untuk ya, semakin terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, haleluya. Jangan sampai seperti dalam ya, cerita ini
ada orang yang tidak mau menyeberang, ada orang yang bahkan pulang. Terus kalau kita tanya, siapa yang pulang? Nah, ya masih ada waktu sedikit. Siapa yang pulang? Siapa yang pulang ini? 1 Pasal 15 ayat 1, ini orang yang pulang, tidak mau ikut ya, persekutuan tubuh Kristus, tidak mau masuk ke gerakan ya, di dalam firman pengajaran, tidak mau aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, boleh dalam nikah tadi, penggembalaan antar tidak mau. Yang lain sudah sungguh-sungguh, dia santai saja. Ya, ayo kita semua kerjasama, saya katakan, ayo kerjasama. Ya, terutama untuk Natal kita, ayo kita sungguh-sungguh kerjasama. Ya, jangan hanya yang satu saja, yang semangat, yang lain hanya diam-diam saja, hanya lihat-lihat saja. Ya, itu sama dengan orang yang tidak mau nyebrang. Ya banyaklah alasan, mungkin takut, ya sudah malam, ya takut menyeberang, bahkan ya sudah pulang. Ya haleluya. Jadi menuju kehidupan yang satu waktu akan tertinggal. Kalau tetap di seberang sini tidak mau menyeberang, pasti akan tertinggal. Ingat dalam Wahyu pasal 12 ya, ayatnya yang ke-17 di sana. Setan berdiri tinggal di pantai laut. Nah, sebelum kita lihat ini orang yang pulang, kita baca dulu. Ya, mari kita perhatikan. Wahyu pasal yang ke-12. Ingat, setan berdiri di pantai laut. Ya, artinya orang yang tidak mau menyeberang, ketemu setan di situ. Ketemu setan. Ya, Wahyu pasal 12. Mari, Wahyu 12 ayatnya yang ke-18. Ini ketika dia begitu marah, setan marah karena tidak berhasil mengejar mempelai wanita Tuhan yang sudah terangkat dengan 2 sayap lunas yang besar. Kemudian ayatnya yang ke-17, marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ini kehidupan yang tertinggal, gereja Tuhan yang tertinggal waktu itu. Dia punya hukum Allah, punya kesaksian, ya, tapi tidak punya mesbah dupa. Itu kita perhatikan. Ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi orang yang tidak menyeberang, jadi sasaran empuknya naga. Gereja Tuhan yang tertinggal nanti, tidak mau menyeberang sekarang ini. Wah, biasa, apa juga? Tidak mau menyeberang, tidak mau meningkat rohaninya, masih suka yang rame-rame, suka yang ya. Sebab memang kalau masuk dalam pengajaran ya, kita harus berjuang untuk semakin kita disucikan, didewasakan rohani kita. Ya, dalam pengajaran tadi durasinya lama, ya, banyak orang tidak suka. Terlalu lama, terlalu keras. Itu sama dengan orang tidak mau nyeberang. Ya, masih banyak ketakutan, kekhawatiran, masih suka yang enak bagi daging. Ingat, satu waktu akan tertinggal. Satu waktu akan menjadi sasaran dari naga yang di pantai laut. Dia jaga di sini, dia berdiri di sini. Gereja Tuhan yang tertinggal, tidak mau menyeberang, pasti jadi sasaran setan. Masuk aniaya antikris. Masuk aniaya antikris. Nah kita ayo nyeberang. Jangan tinggal, bahkan pulang. Nah siapa yang tidak mau menyeberang ini? Siapa yang pulang? 1 orang Farisi, Matius 15. Mari kita selesaikan bagian-bagian terakhir. Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ya, dan seterusnya. Ya, yang pulang ini tidak mau menyeberang. Mulai dari orang Farisi. Ya, haleluya, orang Farisi. Ya. Dengan ya, adat istiadat. Ya, mereka menolak perintah Allah, hanya adat istiadat, hanya peraturan manusia yang hati-hati. Makanya Tuhan katakan pada ayat yang ke-8, 7, ya, ayat 7, hai orang-orang munafik, benaran membuatnya saya tentang kamu. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini orang yang tidak mau nyeberang, tidak mau ikut persekutuan tubuh Kristus, tidak mau masuk ke gerakan firman pengajaran. Orang Farisi, orang yang hanya suka ya, tentang adat istiadat, tentang perintah manusia ya, yang sesuai dengan kehendak hatinya. Ini kehidupan yang mengikuti keinginan daging, menolak perintah Allah, menolak firman pengajaran yang benar. Kenapa? Karena dia mempertahankan adat istiadat, perintah manusia, ya, menguntungkan daging, menyenangkan daging. Ini kita waspada. Ya, haleluya.
Jadi jangan suka ya, dengan apa yang dibuat oleh manusia yang ya bagi daging memang seakan-akan itu bagus, menarik, itu seperti Hawa melihat sedap kelihatannya, memberi pengertian, padahal cuma ajaran manusia. Hati-hati kaum muda ya, jangan sampai ya, haleluya, terseret oleh ya, ajaran-ajaran palsu ya, tidak mau menyeberang. Kenapa? Terpikat kepada yang lain ya, hanya mau mengikuti perintah manusia, tidak mau ikut perintah Tuhan, hanya mau menyenangkan dagingnya. Hati-hati ya. Haleluya. Tuhan katakan engkau orang munafik. Orang munafik ya, percuma kelihatan dia beribadah mulai, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tetap di seberang sini, tidak meningkat. Tiap Natal begitu terus ya. Tiap Natal begitu terus ya, tidak pernah meningkat rohaninya. Masih sama dengan Natal sebelumnya. Pas tiba Natal ya hanya jasmani, hanya soal jasmani terus. Hanya perintah manusia yang menyenangkan daging, menguntungkan itu terus yang dilakukan manusia. Tiap tahun hari-hari ini gereja Tuhan terutama, perhatikan. Begitu terus tiap tahun, tidak meningkat, hanya di seberang sini terus, tidak mau menyeberang. Ayo kita kaum muda, kita harus ada di garda terdepan. Ya, kita yang lebih dulu menyeberang hari-hari ini, supaya orang lain juga ikut menyeberang bersama kita. Kita harus sungguh-sungguh, makanya harus sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Kita harus semakin sungguh-sungguh berjuang terus. Semakin kita disucikan, semakin kita didewasakan supaya kita menjadi saksi. Ya, kalau sudah ada yang berangkat duluan, yang lain juga pasti akan termotivasi. Dia sudah, saya juga akan berangkat. Jangan tinggal-tinggal. Ingat, setan berdiri di pantai laut menanti orang yang tidak mau menyeberang. Orang yang hanya suka ajaran manusia, suka menyenangkan daging, ini jadi sasaran setan, sasaran empuk dari setan. Ayo tingkatkan rohani kita. Kaum muda, kita semua ayo menyeberang, ya, menyeberangi ya, tahun ini, tahun 2020 kita masuk ini, sampai kita menyeberang masuk tahun 2021. Ayo meningkatlah dalam rohani kita, semakin sungguh-sungguh dalam pengajaran ya, sebabnya Yesus dia naik ke bukit ya. Ini menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh meningkat dalam pelayanan. Dia naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri di sana. Ya, ini yang sudah perhatikan. Yang harus kita tingkatkan adalah doa penyembahan kita, kaum muda. Ayo meningkat dalam doa penyembahan. Ya, jangan malah justru kaum muda yang paling belakang. Sementara yang ya sudah tua, sudah lanjut usia, bisa datang doa pagi, doa puasa, doa semalam. Sementara kaum muda bagaimana? Justru kaum muda ini harus lebih semangat hari-hari. Ya, kita yang lebih dulu untuk naik ke bukit berdoa. Ini yang menentukan selamat tidaknya. Murid-murid sudah duluan, tapi hadapi angin saka nggak mampu, hadapi gelombang nggak mampu. Nanti Yesus datang, setelah dia berdoa, dia datang baru mereka bisa selamat, tertolong. Jadi doa penyembahan ini menentukan kita, menentukan. Kita bisa bertahan sampai ke seberang atau tidak. Ayo banyak menyembah Tuhan hari-hari. Kaum muda semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ayo perhatikan ya, mulai dari dalam nikah, perhatikan pengembalaan, ibadah pelayanan kita. Ayo setia, tanggung jawab ya, sampai kita meningkat dalam doa penyembah. Semakin bergairah dalam menyembah Tuhan ya, semakin meningkat. Hanya itu satu-satunya kekuatan kita ya. Haleluya. Ayo kita semakin yakin, semakin percaya, berseru kepada Tuhan. Jangan sampai seperti Petrus, sudah senior, sudah pengalaman, tapi ya, bisa jatuh. Kenapa? Ya, karena tiupan angin itu dia mulai tenggelam. Kalau dia berteriak, Tuhan tolong aku, pada 31. Seraya semua tangannya, pemegang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan sampai sampai saat ini kita masih ragu, masih bimbang. Ayo semakin mantap dalam pengajaran, semakin disucikan ya, menuju pada kesempurnaan. Ayo kaum muda semakin meningkat rohani kita, kesetiaan kita dalam pelayanan, ketaatan kita, sampai penyembahan kita. Ayo kita tingkatkan. Menyeberanglah duluan ya, harus kita duluan di depan, biar orang lain juga bisa menyusul.
Kita bisa menyelamatkan yang lain masih di pantai hari ini, masih tinggal berdiri. Ayo kita bawa ikut ke seberang. Ya, jadilah saksi kaum muda hari-hari. Jadi terang. Ya, haleluya. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, sehingga kita akan selalu kehidupan yang menyeberang ini tidak akan dibiarkan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang untuk membela, menyelamatkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut kaum muda, jangan takut. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh meningkatkan rohani kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu melindungi, membela kehidupan kita. Jangan takut. Itu sebabnya yang harus kita tingkatkan adalah kepercayaan kita. Ayo, iman kita, percaya kita harus semakin meningkat. Dan seruan kita, penyembahan kita. Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Dia hanya memandang kepada Tuhan, bukan kepada murid-murid yang lain. Bisa saja dia berseru, Thomas, Yohanes. Ya, mana yang kita pilih? Ya. Kalau Petrus diperhadapkan dengan pilihan waktu itu, 11 murid di perahu, Yesus seorang diri, 1:11. Nah, Petrus pilih yang satu, Tuhan Yesus ini pilih. Dia berseru, Tuhan tolong aku. Bukan kepada murid-murid yang lain. Kalau kepada murid-murid yang lain baru sudah tenggelam. Ya, baru sebut Thomas saja sudah tenggelam. Tapi Tuhan tolonglah. Ayo kamu muda ini yang harus kita tingkatkan. Kepercayaan kita kepada firman pengajaran. Ayo semakin mantap dalam pengajaran ini. Makin diteguhkan oleh firman pengajaran ini. Dan kepercayaan kita, seruan kita kepada Tuhan, ayo semakin terus berseru hanya kepada Tuhan, berseru terus menyembah Tuhan, terus tingkatkan penyembahan kita. Jangan arahkan kepada yang lain. Mungkin yang lain itu lebih banyak, lebih hebat, lebih bisa menyelesaikan masalah kita. Ingat, tidak bisa. Ya, mungkin dia bisa tolong kita, tapi hanya sementara saja. Ingat, pertolongan manusia di dunia ini hanya sementara. Apalagi dunia ini dengan segala yang dimiliki dunia ini hanya sementara. Itu bukan jawaban yang pasti, pertolongan yang pasti. Ingat, hanya yang satu ini yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Makanya tingkatkan iman, kepercayaanmu pada firman pengajaran. Jangan kau bilang itu hantu. Jangan kau bilang pengajaran yang benar itu tidak benar. Yakin. Banyak orang ini hari-hari justru yang benar Tuhan dia bilang hantu. Pengajaran yang benar dia bilang tidak benar. Tapi hantu dia bilang Tuhan. Nah, ini terbalik hari-hari. Yang tidak benar itu yang disukai. Itu Tuhan, itu yang benar. Tapi sudah jelas-jelas Tuhan, sudah pengajaran yang benar, dia bilang itu tidak benar. Ya, karena mengikuti keinginan dagingnya tadi. Ya. Sehingga yang benar pun jadi salah, yang tidak benar jadi benar. Ayo kita semakin yakin. Hai orang kurang percaya, kenapa kau bimbang? Ayo kamu muda, sudah seharusnya kita semakin percaya, yakin pada firman pengajaran, semakin diteguhkan. Dan banyak berseru kepada Tuhan. Ingat, hanya Dia yang mau. Arahkan pandangan terus seruanmu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Jangan kau harapkan manusia, jangan kau harapkan dunia ini. Mungkin engkau sudah pandai, sudah hebat, karir sudah bagus, sudah sukses. Ingat, jangan kau andalkan kesuksesanmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan kecantikan, kegantengan, kekayaan. Jangan. Ya, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari ketenggelaman. Tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya kepada Dia terus kita berseru hari-hari. Tingkatkan iman kita. Ayo terus rohani semakin meningkat dalam pengajaran ini. Kamu muda, ayo berjuang terus. Jangan tinggal berdiri di pantai laut. Jangan. Ayo meningkat rohani. Kepercayaan kita sampai seruan kita hanya kepada Tuhan. Seketika itu juga pertolongan Tuhan tepat waktu. Seandainya Tuhan terlambat, habis Petrus tenggelam untuk selamanya. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Satu waktu kehidupan yang merendahkan diri hari-hari ini akan ditinggikan Tuhan. Mari ayat terakhir kita baca. Ayat terakhir. Satu waktu kita akan ditinggikan Tuhan. Sebabnya mari rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat hari-hari, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6.
1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kamu udah apa yang buat engkau khawatir? Apa yang buat engkau takut? Mungkin apa? Oh, pekerjaan saya. Oh, bagaimana masa depan saya, Om? Bagaimana jodoh saya, Om? Ya, saya sampai saat ini belum. Jangan takut. Ayo, sungguh-sungguhlah. Tingkatkan rohanimu. Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Jodoh pasti Tuhan berikan yang terbaik. Apa yang membuat engkau khawatir, kaum muda hari ini, masa depan, jodoh, apa lagi? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara kamu. Dia akan memberikan yang terbaik kepadamu. Dan pada satu lagi Tuhan katakan ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat terlahir. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa seluruh saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayo kita semakin kuat. Terakhir ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi kamu, akan menumbuhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dia punya kuasa. Ya, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan ragu sedikit. Amin. Betul akan terjadi, akan digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Asal kita sungguh-sungguh berjuang. Ayo semakin kuat kamu muda, semakin teguh. Ayo, iman kita, terutama seruan kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Apa saja ketakutanmu, kekuatan sana, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Tuhan dia akan mengangkatmu tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan biarkan. Masa depan pasti berhasil. Masa depan pasti indah. Sampai kau akan diangkat di awan yang bermain saat Tuhan datang kembali. Natal yang kedua terjadi, kita akan bersuka cita berbahagia selamanya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yuk, ya di akhir ya, ibadah kaum muda yang terakhir di tahun 2020 ini, yuk, punya komitmen yang kuat. Saya mau meningkat dalam rohani. Saya mau bertolak ke sana. Mau semakin sungguh-sungguh tingkatkan iman seruan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian yang berkata, bila ku angkat tangan ku menyerah. Yuk kita serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Bila ku angkat tangan ku menyerah. C. Tuhan pasti turun tangan membela kita. Haleluya. Tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, dia sungguh baik, sungguh baik. Mujizatnya pasti dinyatakan. Lagi, bila aku angkat tangan. Semua beban hidupmu pada yakin pasti dia pasti buka jalan bagi kita.
Tuhan, siapapun kita, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun aku berada saat ini, menghadapi hari-hari ke depan, menutup tahun 2021 yang tinggal beberapa hari lagi kita akan melangkah di tahun ini, akan segera kita tinggalkan, menyeberang di tahun 2021 kalau Tuhan izinkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, menguatkan firman bahwa dunia di bahkan lautannya selalu saja ada gelombang, selalu saja ada angin, semuanya itu menenggelamkan kita, untuk menyesatkan sampai menghancurkan kita. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi kita, terutama kau muda, engkau sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau engkau tenggelam, Tuhan tidak mau engkau hancur, masa depan hancur, Tuhan tidak mau. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan baik, kita ikuti dengan firman Tuhan. Ayo bertolaklah ke seberang. Menjalani hari-hari ke depan, menyeberang tahun 2021, ayo kita menyeberang sampai ke pelabuhan Damai Sejahtera Yerusalem baru. Tingkatkan rohani kita. Jangan hanya tinggal berdiri saja. Ayo kita menyeberang semua. Tingkatkan rohani kita, semakin disucikan dalam firman pengajaran. Berkuat iman kita. Ayo semakin sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Lagi dengan Yesus. Semua tutup mata, saya mohon tutup mata. Dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merasa tidak mampu menghadapi dunia ini. Jadi tanda yang banyak angin gelombang mau menenggelamkan kita. Yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, mau yakin sungguh-sungguh pada firman pengajaran, mau berseru hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi dunia ini. Mari angkat dua tanganmu ke atas terlebih, bukan dengan kebiasaan, tapi dengan sungguh-sungguh serahkan semua apa yang membuat engkau takut. Kau muda, apa yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau khawatir hari-hari ini, serahkan semua kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu ke atas. Seperti yang mengulurkan tangan kepada Petrus, mengangkat Petrus dari ketenggelam. Kami juga Tuhan, angkat kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Sungguh kami tak mampu, kami tidak berdaya. Tolong kami Tuhan. Hapus ketenggelaman kami hari-hari ini. Bukan berat pergumulan Tuhan, menggumuli apa saja masalah pergumulan yang mustahil mengenai masa depan Tuhan, apapun juga Tuhan. Tuhan angkat semua, jangan pulihkan semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jangan pulihkan semua Tuhan. Angkat semua kehidupan kami Tuhan.
kami yang tidak percaya, hanya Kau sanggup menolong kami. Engkau pasti buka jalan bagi kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami, selalu tepat waktu. Seperti Engkau menolong Petrus dari ketenggelamkan. Haleluya, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Haleluya, Engkau yang pernah mengangkat Petrus, kami percaya malam ini juga Engkau mengangkat kehidupan kami. Kau mudah semua, siapapun kami saat ini, beban berat apapun yang kami hadapi, Engkau mengangkat semua beban berat kami. Engkau buka jalan semua, Engkau selesaikan semua, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Mujizat Kau dinyatakan bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bahagia ada dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus genggam erat tangan kami menyeberangi lautan dunia ini Tuhan, sampai kami tiba di seberang Tuhan, sampai kami bisa menyambut Engkau yang akan datang kali yang kedua dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai di surga. Kami ada di sana, kami masuk pengikutan yang terakhir Tuhan, tidak akan pernah terpisah untuk selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat lawatan bagi kami, tangan-Mu yang sudah diulurkan bagi kami semua malam ini ya Tuhan. Kami percaya kami semua telah ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu telah dinyatakan bagi kehidupan kami semua tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami bersembah hanyalah bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas dan mempelai pria surga yang sungguh sangat mengasihi kehidupan kami semua. Engkau telah melawat kami, Engkau yang telah melakukan mujizat-Mu atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Coknya tinggi. Longgar mungkin coknya. Mari kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Gimana ya? Lebih cepat. Setel saja musiknya, diikuti. Jangan gugup. Musik cepat saja. Coba. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya
ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Semua sudah diberikan kepada Tuhan. Sekali lagi pengumuman di ibadah kita perhatikan hari Jumat nanti. Ya, sebelum hari Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, pada doa pagi jam 4.45. Dan secara khusus sudah sampaikan tadi, hari Kamis, Sabtu secara online ya masing-masing. Kemudian hari Jumat ibadah Natal jam 9. Ya, kita pada kali tempat ini juga bisa diikuti ibadah lewat live streaming di Facebook. Ya, puji Tuhan. Dan perhatikan untuk hari apa? Kamu udah latihan? Untuk hari Jumat. Ya, hari Rabu kamu udah latihan. Dan nanti sampaikan diri kepada orang tua di rumah. Nanti hari Kamis ya. Hari Kamis malam di sini. Ya, hari Kamis malam nanti jam berapa pemain musik datang? Kamis malam supaya latihan untuk besok. Nanti kalau saudara Iwan sudah datang hari Kamis malam, ya, kita akan latihan untuk Sangkor ya hari Jumat. Ya, jadi Sangkor juga akan mempersembahkan pujian pada hari Jumat di ibadah Natal kita. Pemuda, Rabu dan Kamis latihan. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan bagi kami malam ini. Kami semua merasakan Engkau mengulurkan tangan-Mu mencapai kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tenggelam dalam lautan dunia ini. Haleluya, menyeberang tahun 2020 ke 2021. Kami yakin percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Sebab kami adalah kehidupan yang terus meningkat dalam rohani kami Tuhan. Engkau menyertai kami, melindungi, membela kami. Tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Kau muda, siapapun kami, semua dipegang oleh Tuhan. Masa depan kita berhasil di dunia ini. Sampai kami berhasil untuk menjadi mempelai wanita-Mu. Sampai di seberang Tuhan. Kami menjadi kehidupan bahagia bersama Engkau untuk tidak terpisah lagi untuk selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami malam ini Tuhan. Terima kasih. Berkati semua persembahan sudah diberikan. Bahasan berkat sudah difirman. Berjalan pulang masing-masing. Rumah masing-masing Tuhan sertai sepanjang malam yang berserah untuk mengusahakan kuasa darah-Mu. Bahkan besok pagi untuk biasa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini dalam aktivitas dimanapun umat berada. Tuhan selalu menyertai, melindungi, membela mereka. Tutup mengusahakan kuasa darah-Mu, naungi dengan naungan sayap-Mu. Jaga sebagai COVID, menjaga biji, mantap apa yang usaha dikerjakan. Buat semua berhasil dalam kehidupan mereka. Perintahkan berkat-Mu Tuhan untuk dipakai dalam pembangunan tubuh-Mu hari-hari yang terakhir. Kembalikan dalam setiap jam-jam ibadah semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terus menjadi kerinduan kami, jadikan kami saksi menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terang kami selalu bercahaya depan orang dan orang memuliakan Engkau Tuhan. Oh haleluya, kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan satu waktu kami bisa memandang Engkau dalam kemuliaan di awan-awan yang permai, berkerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kesetiaan, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pada kami malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.